Lapangkan hati, memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerakmu hamba para murid. Kreatif untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Masih semangat untuk belajar? Pagi. Semangat. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menyusun keyakinan kelas 6 SD Negeri Darussalam 1. Namun sebelumnya Pak Guru akan menjelaskan pengertian apa sih keyakinan kelas tersebut. Di sekolah ada tata tertib. Tata tertib itu diantaranya adalah misalkan dilarang berangkat terlambat, dilarang saling menggunjing, dilarang saling mengejek. Itu namanya tata tertib. Nah, tata tertib itu kecenderungannya adalah memberi penekanan, memberi peraturan yang sifatnya larangan, yang sifatnya perintah. Nah, sekarang kita lihat, mengapa tidak hanya peraturan saja yang kita terapkan di sekolah, tapi harus ada keyakinan kelas. Gini, kalian memakai helm, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kan peraturannya harus memakai helm, betul? Agar apa? Untuk iya, melindungi kepala, berarti menjaga keselamatan. Tapi itu kan peraturannya itu sudah peraturan yang dibuat pemerintah, sehingga apabila di jalan tidak melaksanakan akan kena tilang. Kalian mengenakan helm tadi karena mengikuti peraturan. Kalian mengenakan helm takut kena tilang. Itu kecenderungannya peraturan, kecenderungannya perintah, dan kita tak menjalankannya karena faktor takut ditilang. Kemudian sini, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Ini pada saat masih COVID-19, ya. Kita menggunakan masker, menjaga jarak. Ini karena mengikuti peraturan, mengikuti perintah yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Padahal dengan mengenakan masker itu tujuannya untuk apa? Menjaga apa? Melindungi diri, menjaga keselamatan. Nah, ini nilai kebajikan. Ini ternyata keyakinannya bukan hanya mengikuti peraturan. Setelah diteliti, kita mengenakan helm, keyakinan kita adalah untuk menjaga keselamatan diri sendiri. Kita mengenakan masker bukan hanya mengikuti anjuran pemerintah, mengikuti peraturan, tapi di dalamnya ada keyakinan dengan mengenakan masker akan selamat dari wabah virus COVID-19. Nah, di sini peraturannya kayak gitu, tapi keyakinan dalam diri kita untuk menjaga keselamatan. Di situ ada keyakinan keselamatan, ya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus memiliki peraturan, harus datang tepat waktu saat mengikuti pelajaran? Datang tepat waktu gimana? Kalian kan begitu, peraturannya berangkat sebelum jam 7 ataupun tidak boleh terlambat. Itu adalah peraturan. Peraturan berarti kita mengikuti peraturan karena faktornya adalah faktor karena dari luar adanya
peraturan tertulis. Tapi dalam diri kita sebenarnya dari peraturan tadi apa sih keyakinan yang bisa kita ambil hikmahnya dari peraturan tadi? Dengan kita berangkat sesuai tepat waktu, kita bagaimana? Pembelajaran terganggu apa tidak terganggu apabila istilahnya berangkat tepat waktu? Tidak terganggu, ya. Tidak merugikan yang lain, tidak terganggu. Kemudian juga dengan datang terlambat, yang datang terlambat itu merasa nyaman atau tidak nyaman? Nah ini ternyata keyakinan dalam diri kita apabila kita datang tepat waktu, kita merasa nyaman. Sekelas kita pun akan merasa tidak terganggu. Nah, jadi sekarang dapat kita ambil hikmahnya, kita ambil petik nilainya bahwa nilai-nilai keselamatan di situ tadi dengan menjaga helm, mengenakan helm, keyakinan kita agar selamat, itu namanya keyakinan. Kemudian juga dengan menggunakan masker, menjaga kesehatan, itu kan berarti keyakinan juga ya. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan ini yang kita sebut dengan suatu keyakinan. Dari apa tadi contoh tadi yang disampaikan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik dengan mengenakan helm untuk keselamatan, itu kan timbulnya dari diri sendiri apa dari luar? Diri sendiri. Oh iya, ketika saya mengenakan helm agar selamat. Tapi tadi faktor dari luarnya adalah itu peraturan pemerintah suruh mengenakan pakai helm, kalau tidak kena helm kena tilang. Itu adalah faktor dari luar atau eksternal. Tapi dari dalam diri kita sendiri yang menimbulkan kita sadar, karena dengan mengenakan helm kita bisa selamat. Untuk melindungi organ tubuh yang penting yaitu bagian kepala. Ini yang hendak kita bangun di kelas kita. Dari kesadaran diri sendiri itu kita akan bersama-sama menyusun keyakinan kelas kita, bukan dari faktor luar. Ini adalah termasuk budaya-budaya positif. Di antaranya tadi setiap sebelum pembelajaran dimulai dengan membaca doa. Kemudian setelah selesai pembelajaran juga dengan doa. Ini termasuk pembiasaan yang termasuk juga bisa dikategorikan keyakinan kelas kita. Ya. Kemudian juga ketika berbicara, kalian inginnya berbicara dengan bahasa yang bagaimana? Baik, sopan, santun. Ya. Ini juga termasuk keyakinan yang bisa kita bentuk di kelas kita. Nah, oke. Dari sedikit pemaparan Pak Guru, aku ingin membuat keyakinan kelas kita. Kalian mendambakan kelas yang seperti apa? Kalian menginginkan kelas kita yang seperti apa? Mudah-mudahan bukan hanya di kelas kita yang melaksanakan, tapi di kelas lain pun bisa dilaksanakan, bisa melaksanakan membentuk keyakinan kelas. Nanti pemancingnya begini, kalian tinggal melanjutkan kalimat Pak Guru begini. Saya mendambakan kelas saya agar bagaimana? Ya, saya menginginkan kelas kita yang begini. Ya, saya mendambakan kelas kita yang, contoh misalkan saya menginginkan kelas kita yang bersih dan nyaman, itu boleh. Itu contohnya, paham ya? Oke, sekarang Pak Guru akan membagi sticky note. Sticky note ini adalah kertas yang akan kalian tulis untuk menyusun keyakinan kelas kita. Apa yang kalian inginkan kelas kita ke depan? Apa yang akan kalian harapkan dari keyakinan kelas kita agar tercipta suasana kelas yang bagaimana, seperti apa? Ini berbagi.
paham untuk menyusun keyakinan kelas? Tadi berarti tinggal melanjutkan kalimat dari Pak Guru. Saya menginginkan kelas saya yang seperti ini. Silakan bebas kalian tulis, ya. Bapak kelas kita yang biar tidak bertengkar ketika ada anak yang sakit, menjenguk ketika ada tidak terjadi pertengkaran dan lain sebagainya. Silakan disusun mulai sekarang, bisa kalian tulis. Sudah dibagi? Oke. Silakan bisa mulai tulis atau bisa kalian mulai catat dari sekarang. Silakan kalian menginginkan kelas kita seperti apa. Ya. Karena nanti akan ditempel di sana, yang lengket kayak gini di bawah. Karena akan ditempel, ya. Jadi jangan kebalik. Jangan kebalik. Nah, ini berarti benar gini, ya. Silakan. Memanggil kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Penggerak menghambat para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Bagaimana, sudah selesai kalian menyusun keyakinan kelas kita, kalian menyusun keinginan kelas kita seperti apa? Kalau sudah, mulai saja kalian menempelkan tulisan kalian di papan tulis ini, ya. Silakan yang sudah selesai bisa maju untuk menempel. Silakan. Bisa di atasnya untuk, ya. Potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Jangan semua Kolaborasi. bisa sudah bisa. Untuk negeri demi bakti pada umat ini. Bagian mata yang bisa tempel, ya. Guru ingin membacakan dari masing-masing kalimat yang ini ada tulisan, saya menginginkan kelas yang nyaman dan bersih. Berarti apa di sini? Keyakinannya apa? Tentang apa? Kenyamanan. Kemudian apa lagi? Kebersihan. Oke, sepakat ini. Kemudian ada lagi, saya ingin tidak ada pembulian. Saya tidak ingin ada pembulian. Ini adalah kata hati dari teman kalian. Artinya berarti keyakinannya harus saling apa? Menghormati, saling menghargai. Ini adalah keinginan teman kalian. Saya tidak ingin kelas tidak ada pembulian. Menghormati, menghargai. Ya. Kemudian ada lagi, saya ingin sekolah kita aman dan menjenguk teman yang sedang sakit. Berarti apa? Rasa apa? Ini nanti kita sepakat bahwa kita peduli. Guru dan murid saling peduli. Guru dan murid
ini adalah keinginan dalam lubuk hati teman kalian. Kemudian ada lagi, saya ingin kelas kita menjadi nyaman, tadi sudah ya. Kemudian saya ingin kelas kita menjadi tertib dan tidak saling ngejek. Saling ngejek berarti masih saling menghormati, saling menghargai. Kemudian saya ingin kelas kita menjadi indah dan tidak saling bertengkar. Indah berarti apa? Menjaga kebersihan. Sepakat? Oke, nanti kita rangkum tidak terlalu banyak. Meskipun tulisannya banyak, tapi kan bisa kita resume. Oh, ternyata ini adalah kategori kenyamanan. Ini kategori saling menghormati. Ya. Kemudian ada lagi, saya inginkan kelas kita menjadi tentram, nyaman, damai, dan tertib. Ya, sepakat ya. Ini sambil sama. Kemudian mana? Saya ingin kelas kita lebih disiplin. Disiplin itu bisa luas, disiplin saat masuk kelas, disiplin saat istirahat, disiplin saat pembelajaran. Ini disiplin berarti keyakinannya adalah di kedisiplinan. Bisa kelas kita bersih dan rapi. Bersih dan rapi berarti kesehatan, masuk kesehatan. Nah, saling membantu, tidak ada yang terlambat. Ini keinginannya, tidak ada yang terlambat. Kemudian juga nyaman, saling tolong menolong, sopan dan santun. Sopan dan santun berarti dalam bertutur kata. Dalam bertutur kata baik dengan guru maupun dengan teman. Berarti kita harus membudayakan apa? Budaya sopan, santun, ya, salam, senyum, sapa. Ya. Dari apa yang sudah ditulis ini, maka apa yang akan terjadi di lingkungan kita, kelas kita keseharian. Karena tadi saling menghormati, maka akan terucap kata-kata yang selalu dinikmati, selalu dengan kalimat-kalimat yang seperti apa? Contoh, karena saling menghormati. Maaf ya, kan begitu. Ada nanti terlihat kelas kita selalu dengan ucapan-ucapan atau dengan kalimat-kalimat yang ini. Bagaimana ini? Maka akan terdengar, karena kita saling menolong berarti maaf, tidak asal ambil, tidak asal merebut, karena sudah ada keyakinan kelas dengan tadi saling menghormati, saling peduli. Tidak akan muncul kalimat-kalimat sini, tidak akan muncul kalimat-kalimat ambilkan barang itu, tapi justru munculnya adalah beberapa kalimat. Maaf, bolehkah saya pinjam pulpen kamu? Terasa apa? Terasa indah, terasa terdengar enak, saling menghormati. Kemudian juga ketika sudah meminjam barang akan mengucapkan terima kasih ya kamu sudah meminjamkan ini, akan terasa saling menghormati, akan terasa nyaman bagi kita. Bolehkah saya pinjam spidolnya? Kemudian nanti akan saya segera kembalikan. Ini, oke, sepakat ya? Ya, demikian mudah-mudahan keyakinan kelas yang sudah kita susun. Selanjutnya adalah tinggal bagaimana kita akan melaksanakannya. Kita laksanakan seperti apa? Pak Guru lanjut bacanya masih. Saya inginkan kelas kita yang nyaman, tentram, bersih. Tadi sudah ya, nyaman, bersih, betul. Saya inginkan kelas kita bersih, nyaman, damai, tentram, tidak terjadi perselisihan. Berarti saling menghormati, saling menghargai, kemudian selalu datang tepat waktu, berarti disiplin, komitmen itu adalah berarti termasuk mau melaksanakan apa yang sudah jadi kesepakatan. Kalau tidak ada komitmen, tidak ada kesepahaman bahwa apa yang sudah kita rancang ini harus kita terapkan, maka tidak akan ada perubahan mengenai budaya positif di kelas kita, ya. Kemudian selalu bertoleransi. Toleransi itu berarti
tidak membedakan anak yang pintar, anak yang butuh perhatian, anak yang masih butuh dibantu, tidak melihat sisi latar belakang suku, agama, akan bertoleransi ketika ada anak yang berbeda, ketika bermusyawarah, ketika berbeda pendapat akan saling menghargai perbedaan pendapat tersebut, ya. Kemudian di sini juga menjalankan tata tertib kelas. Kelas yang tidak ada yang terlambat, ya. Jadi mungkin ada teman kalian bisa ini, kemudian bisa dilaksanakan. Tidak ada yang bertengkar, tidak saling mengejek. Oke, hampir keinginannya sama, bahwa kelas kita meningkat, kelas kita yang nyaman, kelas kita yang tertib, kelas kita yang toleransi, kelas kita yang disiplin, kelas kita yang saling menghargai, kelas kita yang saling menghormati, kelas kita yang indah, bersih, dan sebagainya. Ini adalah keyakinan kelas kita yang bisa kita susun bersama. Mudah-mudahan untuk selanjutnya adalah kita kita laksanakannya. Demikian anak-anak, penyusunan keyakinan kelas kita yang sudah kita susun bersama-sama sesuai keinginan kalian bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan benar-benar kita laksanakan, dan bagi ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai teman sejawat Pak Hasanuddin selaku calon guru penggerak dari SDN Serapong 1 akan memberikan testimoni mengenai materi yang telah Pak sampaikan tentang melihat dan bagaimana kegiatan kelas dan tentang kolaborasi oleh Pak Hasanuddin selaku guru penggerak dari SDN Serapong 1 demi bakti para ibu pertiwi. kesadaran kelasnya menjadi saling menghargai dan saling menghormati serta saling sehingga tercipta kelas yang nyaman tentu siswa secara sadar dan dengan sukarela atau dengan senang hati